Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Rapat paripurna kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bupati Badung, yang terhormat Wakil Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta para asisten sekda, inspektur, staf ahli, sekretariat Dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, dan camat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Badung, pimpinan BPD Bali Cabang Badung dan Cabang Mangupura. Yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung. Yang kami hormati tenaga ahli praksi dan tenaga ahli DPRD Kabupaten Badung. Yang kami hormati para wartawan, hadirin serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahanya kita dapat berkumpul kembali di ruang sidang utama Gosana DPRD Kabupaten Badung ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menghadiri rapat paripurna ke-6 masa persidangan pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tahun sidang 2025-2026 dengan acara pokok yaitu penyampaian pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Badung terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2026 dan 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Sesuai dengan laporan PLT Sekretaris Dewan, dari 45 anggota Dewan termasuk kami pimpinan, telah hadir di ruang rapat yang terhormat ini sebanyak 40 orang, yang tidak hadir sebanyak 5 orang. Dengan memohon bimbingan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Sesuai dengan agenda rapat paripurna hari ini, kita akan mendengarkan penyampaian pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Badung yang akan dibacakan oleh 3 orang pembaca yang telah ditunjuk oleh praksinya, yaitu 1. Anggota yang terhormat Saudara I Putu Sika Adiputra, SH, dari praksi Golkar. 2. Anggota yang terhormat Saudara Iwayan Puspa Negara, SP, MSI, dari praksi Gerindra. 3. Anggota yang terhormat Saudara Imade Suryananda Pramana, SE, dari praksi PDI Perjuangan. Kepada pembicara pertama, anggota yang terhormat Saudara Putu Sika Adiputra, SH, dari praksi Golkar, kami persilahkan
menyampaikan pandangan umum praksinya. Pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung, Mangopuro, 4 November 2025. Yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, yang kami hormati Wakil Bupati Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat lengkap di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal Kabupaten Badung, yang kami hormati para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung, Kepala BPD Bali Cabang Badung dan Cabang Mangopuro, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, yang kami hormati para tenaga ahli DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD Kabupaten Badung, yang kami hormati para wartawan baik dari media cetak maupun media elektronik, serta hadirin yang saya hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebagai umat beragama, perkenankan kami mengajak hadirin mengaturkan rasa ngubagia dan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan sidang utama Gosana guna bersama-sama mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung yang telah kami sampaikan di atas. Momentum ini merupakan wujud tanggung jawab konstitusional kita bersama dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal Kabupaten Badung di tahun 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, mencerminkan keadilan sosial serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Badung yang berdaya saing, berbudaya, dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini pula, kami Partai Golkar mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Badung yang ke-16 dengan mengambil tema Rumah Keting Tak Suning Buana menyatukan semua potensi yang ada di Kabupaten Badung. Hadirin dan peserta sidang yang kami muliakan. 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 Kabupaten Badung sesuai dengan penyampaian Bapak Bupati Badung tertanggal 29 Oktober 2025, secara nominal pendapatan daerah Kabupaten Badung mengalami kenaikan pagu yang cukup tajam dari tahun ke tahun, yakni tumbuh 52% dari tahun 2023 ke tahun 2024, kemudian relatif stagnan pada tahun 2025 dan kembali diproyeksikan meningkat sekitar 10,3% pada rancangan APBD tahun anggaran 2026. Namun demikian, rasio realisasi terhadap pagu menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 89,98% pada tahun 2023 menurun menjadi 75,92% di tahun 2024 dan 63,24% pada tahun 2025. Hal ini berdasarkan data sampai dengan akhir Oktober 2025 sumber portal Kemenq
atau portal data SIKD. Penurunan rasio realisasi ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam mengoptimalkan pendapatan daerah baik dari sisi efektivitas pemungutan pajak dan retribusi maupun fluktuasi ekonomi yang berdampak pada sektor utama Kabupaten Badung, yakni pariwisata. Dengan rata-rata capaian realisasi 3 tahun terakhir sebesar 76,38%, target 12,38 triliun untuk tahun 2026 berpotensi deviasi jika tidak diikuti dengan langkah-langkah antisipasi dan ekspektasi pendapatan. Struktur pendapatan Kabupaten Badung masih didominasi oleh pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari pajak hotel, restoran, dan hiburan. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi pasca pandemi. Kecenderungan penambahan realisasi pendapatan tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun target pendapatan meningkat, daya serap terhadap potensi ekonomi belum optimal. Selain itu, ketergantungan terhadap PAD dari sektor pariwisata membuat pendapatan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi eksternal. Dengan demikian, rancangan target 2026 harus diimbangi dengan kebijakan diversifikasi pendapatan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan instrumen utama dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan APBD Kabupaten Badung harus didasarkan pada prinsip realisme fiskal, yakni kesesuaian antara kemampuan keuangan daerah dengan target pendapatan dan belanja yang direncanakan. APBD yang realistis mencerminkan perencanaan yang hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab, tidak hanya menjanjikan angka-angka besar, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dapat direalisasikan untuk kepentingan Kramau Badung. Dengan pendapatan realistis, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas fiskal, menghindari defisit yang berlebihan, serta menjamin keberlanjutan program prioritas tanpa membebani keuangan daerah di masa mendatang. Lebih dari sekedar persoalan teknis anggaran, APBD yang realistis juga merupakan wujud integritas dan akuntabilitas politik pemerintah daerah terhadap Kramau Badung. Ketetapan dalam menegakkan target, pendapatan dan belanja menunjukkan kemauan manajerial, serta kejujuran fiskal dalam mengelola keuangan rakyat. APBD yang disusun secara realistis menjadi landasan kepercayaan publik terhadap pemerintah karena rakyat melihat bahwa setiap kebijakan anggaran berpijak pada kemauan nyata, bukan pada optimisme yang tidak terukur. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut disusun, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta keberpihakan pada kesejahteraan Kramau Badung. Hadirin dan peserta sidang yang kami muliakan. Keberanian pemerintah Bupati Badung dalam mengambil langkah strategis melalui kebijakan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur patut diapresiasi sebagai bentuk kepemimpinan visioner yang berani mengambil keputusan besar demi kepentingan masyarakat luas. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, kebijakan ini menunjukkan keberanian politik untuk tidak sekadar bertahan, tetapi melangkah maju dengan penuh keyakinan bahwa pembangunan harus terus berlanjut demi kesejahteraan Kramau Badung. Pinjaman daerah ini bukanlah beban, melainkan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang, karena dana yang diperoleh akan digunakan untuk membangun infrastruktur publik yang langsung meningkat produktivitas masyarakat serta memperkuat daya saing daerah. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah Badung tidak hanya berpikir untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan Badung yang lebih maju, mandiri, dan berkeadilan. Dalam struktur rancangan APBD tahun 2026, pinjaman daerah disajikan pada kelompok pembiayaan daerah, khususnya pada akun penerima pembiayaan daerah, dengan subpos penerimaan dari pinjaman daerah sejumlah 1,38 triliun ditampilkan sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Sedangkan kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok akan muncul pada sisi belanja daerah, masing-masing pada akun belanja bunga dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pinjaman daerah membawa konsekuensi fiskal jangka menengah berupa kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang dapat menekan ruang fiskal untuk belanja produktif. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah
dengan memastikan bahwa struktur APBD tetap seimbang antara kewajiban dan kemampuan pendapatan. Menjaga rasio pembayaran utang terhadap total belanja agar berada pada batas aman, serta melakukan prioritasi program pembangunan yang memberikan multiplier effect tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Kramo Badung. Dengan disiplin fiskal dan perencanaan yang matang, potensi terjadinya crowding out belanja produktif dapat dihindari, sehingga pinjaman daerah tetap menjadi instrumen pembangunan yang sehat, terukur dan berkelanjutan. Belanja daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2026 sebesar 13,29 triliun agar disusun prinsip kehati-hatian dan efisiensi fiskal untuk memastikan seluruh pengeluaran pemerintah benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi hak Kramo Badung dan mandat konstitusi. Di sisi lain, belanja pegawai, hibah, dan bantuan sosial juga dikelola secara profesional agar tidak menekan ruang fiskal bagi belanja produktif dan inovatif. Dengan perencanaan yang cermat dan pengendalian anggaran yang ketat, struktur belanja daerah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kewajiban rutin dan kebutuhan pembangunan strategis, sehingga setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan Kramo Badung. Belanja transfer Kabupaten Badung yang mencapai 2,17 triliun lebih hendaknya dikelola dengan pola profesional yang mencerminkan kontribusi nyata setiap wilayah terhadap pembangunan Kabupaten Badung. Pola ini penting untuk memastikan keadilan fiskal dan efektivitas pembangunan, di mana alokasi dana tidak hanya bersifat merata, tetapi juga mempertimbangkan besarnya peranan ekonomi sosial dan budaya suatu wilayah dalam mendukung pertumbuhan Badung secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip profesional berbasis kontribusi, pemerintah Kabupaten Badung dapat menumbuhkan rasa keadilan, meningkatkan motivasi partisipasi pembangunan di tingkat desa dan daerah yang mendapatkan dana transfer, serta memastikan bahwa wilayah dengan produktivitas dan tanggung jawab pembangunan yang tinggi memperoleh dukungan anggaran yang sepadan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat integritas kebijakan fiskal, tetapi juga memperkokoh rasa memiliki terhadap keberhasilan pembangunan Badung secara kolektif. Pimpinan dan peserta sidang yang kami hormati, Kabupaten Badung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Bali menghadapi tantangan kompleks yang perlu ditangani secara integritas dan berkelanjutan. Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan utama yang kian terasa di kawasan padat seperti Kuta, Seminyak, Nusa Dua, Jimaran, Ungasan, dan beberapa daerah lainnya. Dan juga pengelolaan sampah juga menjadi sorotan serius. Volume sampah rumah tangga dan pariwisata yang terus meningkat belum sepenuhnya ditangani dengan baik akibat keterbatasan fasilitas pengelolaan dan lemahnya disiplin pemilihan di sumber. Tumpukan sampah di TPS maupun aliran sungai sering menimbulkan bau, pencemaran, dan citra negatif terhadap daerah wisata yang mestinya bersih dan hijau. Masalah lain yang tak kalah penting adalah tidak berfungsi dengan baik penerangan jalan atau PJU di sejumlah luas vital, kawasan perumahan, dan akses wisata. Kekurangan penerangan tidak hanya menurunkan kenyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas. Dalam konteks sosial, kenakalan remaja di wilayah Kuta Selatan, khususnya fenomena trek-trekan di jalur bypass menjadi keprihatinan bersama. Aktivitas ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga telah menelan korban jiwa. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam pembinaan moral, pengawasan sosial, dan penataan ruang publik yang ramah generasi muda. Dengan penanganan yang menyeluruh, permasalahan kemacetan, sampah, penerangan, dan kenakalan remaja di Badung tidak hanya bisa dikendalikan, tetapi juga menjadi momentum menuju tata kelola daerah yang lebih tertib, beradab, dan berkelanjutan. Mengacu pada paparan narasi yang terungkap di atas, kami fraksi Partai Golkar dapat memahami rancangan APBD anggaran tahun 2026 dan dapat diterapkan menjadi penyaluran daerah APBD tahun anggaran 2026 dengan terlebih dahulu mendapatkan penyelarasan dari pemerintah daerah Provinsi Bali. Peserta sidang yang kami muliakan. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal
merupakan langkah strategis pemerintah Kabupaten Badung dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, inklusif dan berdaya saing tinggi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Melalui regulasi ini, pemerintah memberikan kepastian hukum, kemudahan administratif, serta dukungan fiskal dan non-fiskal bagi investor yang berkomitmen mendukung pembangunan daerah, membuka lapangan kerja dan memperdayakan UMKM lokal. Kebijakan insentif ini bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan modal, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi, peningkatan kapasitas teknologi, dan penguatan sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal. Dengan adanya peraturan ini, Badung diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonominya, menarik investasi yang produktif, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang ditanamkan di wilayah ini memberikan manfaat nyata bagi Kramo Badung secara adil dan berkelanjutan. Rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal Kabupaten Badung patut diapresiasi karena memiliki visi untuk memperluas basis ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata. Namun, substansi kebijakan ini perlu diperkuat agar benar-benar menciptakan diversifikasi ekonomi yang berkeadilan. Pemberian insentif diarahkan secara tegas kepada sektor usaha pariwisata dan non-pariwisata seperti pertanian modern, pengelolaan hasil bumi, industri kreatif, dan padat karya yang menyerap tenaga lokal. Tanpa pembeda yang jelas, insentif justru berisiko kembali terserap ke sektor pariwisata yang sudah mapan. Selain itu, kriteria pemberian insentif mesti dikaitkan dengan dampak sosial, budaya, dan lingkungan, bukan semata pada nilai investasi. Dari sisi hukum dan kelembagaan, batasan dan jenis insentif perlu diatur secara tegas di tingkat Perda untuk menjamin kepastian hukum. Sementara peraturan Bupati cukup mengatur tata cara teknis agar fleksibel namun tidak mengurangi substansi. Akhirnya, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menjadi celah penyalahgunaan fiskal. Publikasi daftar penerimaan insentif dan pembentukan tim evaluasi independen yang melibatkan unsur akademisi dan masyarakat sipil menjadi langkah penting untuk menjaga integritas kebijakan investasi daerah. Dengan penyempurnaan tersebut, Ranperda ini dapat menjadi instrumen yang tidak hanya menarik investor, tetapi juga menemukan keadilan ekonomi bagi Kramo Badung. Di samping itu, sebagai upaya mendorong pertumbuhan investasi yang inklusif dan berkelanjutan, Ranperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal Kabupaten Badung perlu disusun juga dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang dan daya dukung lingkungan. Pemberian insentif sebaiknya tidak hanya berorientasi pada nilai investasi, tetapi juga pada kebutuhan terhadap rancangan tata ruang wilayah RT/RW dan rancangan detail tata ruang atau RDTR Kabupaten Badung. Hal ini penting agar kegiatan investasi tidak menimbulkan alih fungsi lahan yang berkelebihan, terutama di kawasan lindung, lahan pertanian produktif, dan wilayah resapan air yang berperan vital bagi ekosistem dan kelanjutan pariwisata. Pemerintah daerah diharapkan menerapkan prinsip spatial justice atau keadilan ruang, di mana insentif investasi diarahkan ke kawasan yang secara tata ruang memang diperuntukkan bagi pembangunan ekonomi. Industri kreatif dan agrowisata bukan di wilayah yang sudah jenuh secara ekologis. Dengan demikian, pemberian insentif dapat menjadi instrumen yang sejalan dengan visi pembangunan hijau, memperkuat keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memastikan bahwa pertumbuhan investasi benar-benar mendukung keberlanjutan tata ruang dan kesejahteraan masyarakat Badung secara menyeluruh. Berdasarkan uraian di atas, kami fraksi Partai Golkar sependapat menjadikan Ranperda tersebut menjadi perda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal dengan terlebih dahulu mendapatkan penyelarasan dari pemerintahan daerah Provinsi Bali. Hadirin peserta sidang yang kami hormati. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap kedua Ranperda tersebut di atas. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf apabila ada tutur kami yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Mangupuro 4 November 2025
Praksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Badung. Ketua I Gusti Ngurah Saskaro SEMM, Sekretaris I Gede Suraharja SH, Pembaca I Putu Sika Adiputra SH. Suksemo. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pandangan umum dari fraksi Golkar. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara kedua, anggota yang terhormat Saudara Iwayan Puspenegara, SPMSI dari fraksi Gerindra, kami persilahkan menyampaikan pandangan umum fraksinya. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Pada rapat paripurna ke-6 masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun 2025, Mangupura, Selasa 4 November 2025. Yang terhormat Bapak Bupati Badung, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Badung, yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah, beserta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal Kabupaten Badung, dan para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati Kepala BPD Cabang Badung dan Cabang Mangupura. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Badung. Yang kami hormati para tenaga ahli DPRD dan tenaga ahli praksi DPRD Kabupaten Badung. Yang kami hormati para insan pers, media cetak, media elektronik, dan media online, serta hadirin peserta sidang yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Hadirin peserta sidang yang kami muliakan, mengawali pandangan umum fraksi Partai Gerindra, izinkan dan perkenankan kami berucap syukur karena kami sadari setiap nafas adalah anugerah, setiap detak jantung adalah kesempatan untuk bersyukur, seraya mengaturkan puja dan puji syukur
kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawarenugrahnya, limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun 2025. Semua wajah hadirin nampak cerah, sehat, sentosa, bahagia, dan antusias. Guna kita membahas: 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, fraksi Partai Gerindra terlebih dahulu ingin mengingatkan kita semua bahwa bulan November sering kita kenal secara universal, dikenal dengan November Rains, sebuah judul lagu, mengingatkan kita akan alert system untuk waspada dan siaga akan hadirnya musim hujan dan angin kencang yang berpotensi menimbulkan bencana. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bupati dan seluruh jajaran untuk siaga 24 jam, terutama BPBD, DLHK, DPPR, Perkim, Pemadam, dan unit terkait lainnya. Siapkan kecepatan penanganan dalam keadaan darurat atau emergency response system. Siapkan crisis center dan berbagai infrastruktur lainnya untuk menjaga Kabupaten Badung tetap kondusif dan aman serta terbebas dari bencana hidrometeorologi dan sejenisnya. Bulan November juga memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah Kabupaten Badung. Karena nanti pada tanggal 16 November 2025 kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Kota Mangupura yang ke-16. Dan tentu tanggal 16 November akan kita peringati pula sebagai Hari Pahlawan. Kedua hari penting ini akan menjadi spirit yang kuat dalam memantik semangat pengabdian kita bersama memajukan Kabupaten Badung dalam segala sektor. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan pula kami fraksi Partai Gerindra ingin melihat kaleidoskop kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Badung pasca dilantik tanggal 20 Februari 2025 yang hingga kini telah menjabat kurang lebih 8 bulan. Secara empirik dalam pandangan kami, Kabupaten Badung telah mampu menciptakan stabilitas pembangunan yang relatif stabil, sehat dan dinamis. Oleh karena itu, kami menyampaikan rasa salut dan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah sungguh-sungguh melaksanakan visi misinya dalam 8 bulan terakhir ini melalui program Sabta Kriya Adi Cipta. Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Kabupaten Badung dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali yang ke-16 pada tahun 2025. Kontingen Kabupaten Badung kembali berhasil meraih juara umum untuk yang ke-10 kalinya. Oleh karena itu, fraksi Partai Gerindra turut bangga dan memberikan apresiasi sepenuhnya kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan jajaran, para Wakil Ketua, seluruh anggota DPRD, pimpinan kontingen, manajer tim, para atlet Porprov Badung, official, serta seluruh Krama Badung. Boleh kita berikan aplaus untuk atlet dan official kita. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Selanjutnya kami fraksi Partai Gerindra akan menyampaikan pandangan umum yang merupakan tahapan formal dan esensial dari sebuah siklus fungsi legislasi sebagai berikut. 1. Terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2026 dirancang sebesar 12,3 triliun rupiah lebih, naik 10,8% dari 11,1 triliun rupiah lebih pada APBD perubahan tahun 2025. Menurut perspektif kami, kenaikan ini masih berpotensi dikoreksi hingga 11,1%.
sesuai kondisi ekonomi dan fiskal daerah kita yang sehat dan dinamis, di mana komponen pendapatan daerah terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dirancang 11,5 triliun rupiah lebih, naik 13,8% dari APBD perubahan tahun anggaran 2025 sebesar 10,1 triliun rupiah lebih. Kenaikan ini patut kita apresiasi. Namun, kami meyakini masih ada potensi kenaikan pendapatan asli daerah yang bersumber dari PHR dengan asumsi faktual dari kondisi spesifik jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Badung yang ditarget naik dari 6,3 juta di tahun 2025 menjadi 6,5 juta wisman di tahun 2026. Yang berarti target kunjungan wisman naik 3,17%. Artinya sangat realistis jika pendapatan asli daerah masih berpotensi dinaikkan hingga 14%. A. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer dirancang 812,5 miliar rupiah lebih. Ini turun 20,87% dari APBD perubahan tahun 2025 sebesar 982 miliar rupiah lebih. Kami fraksi Gerindra melihat hal ini sebagai sebuah fenomena unik di tengah gencarnya daerah-daerah lain mengejar dana transfer DAU, DAK. Namun demikian, kami menyadari adanya kebijakan perubahan fiskal nasional, kondisi ekonomi nasional, serta penataan ulang transfer menjadikan kondisi ini tercipta. Di sisi lain, kami tetap mendorong pemerintah untuk mengejar dana transfer karena penurunan ini pasti akan memberi dampak pada kemampuan daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. B. Belanja daerah. Belanja daerah dirancang 13,2 triliun rupiah lebih, meningkat 3,93% dari APBD perubahan tahun 2025 sebesar 12,7 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari A. Belanja operasi dirancang 6,7 triliun rupiah lebih. B. Belanja modal dirancang 4,1 triliun rupiah lebih. C. Belanja tidak terduga dirancang 211,423 miliar rupiah lebih. D. Belanja transfer dirancang 2,1 triliun lebih. C. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dirancang sebesar 159,5 miliar lebih. Penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar 1,380 triliun lebih yang digunakan untuk akselerasi infrastruktur, pembebasan lahan dan konstruksi jalan di Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta Selatan. Terhadap hal ini, kami fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memikirkan juga penambahan jalan, yakni jalan baru, baik jalan lingkungan maupun jalan kabupaten di Kecamatan Kuta, Mengui, Abian Semal, dan Petang. Terhadap pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur, PT SMI, yang telah ditandatangani oleh Bupati dan Direktur Utama PT SMI, Renaldi Hermansyah, disaksikan oleh Ketua DPRD Badung pada Kamis 30 Oktober 2025, dapat kami pahami sebagai upaya percepatan penyelesaian kemacetan di kawasan destinasi premier Kabupaten Badung, dan terhadap hal ini sangat kami dukung. 2. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari 1. Penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebesar 300 miliar. 2. Pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar 329 miliar lebih. Konklusi komposisi rancangan APBD tahun 2026 adalah sebagai berikut. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sebesar 87,03%.
2. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja meliputi A. Belanja operasi sebesar 50,74%, belanja modal sebesar 31,30%, belanja tidak terduga sebesar 1,59%, belanja transfer sebesar 16,37%, 3. Belanja mandatori pendidikan sebesar 28,17%, 4. Belanja mandatori infrastruktur sebesar 43,36%. Terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2026, kami berikan pandangan bahwa berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh positif dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4% yang didukung oleh sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur. Khusus terhadap sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah, hendaknya juga memperoleh perhatian yang serius dan seimbang agar pertumbuhan ekonomi dapat terus tumbuh dan berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, setelah melalui rapat-rapat fraksi, maka kami fraksi Partai Gerindra dapat menerima dan menyetujui rancangan APBD tahun 2026 menjadi peraturan daerah untuk selanjutnya dapat diteruskan untuk diverifikasi oleh Gubernur. Selanjutnya, sesuai konstitusi, Perda APBD tahun 2026 berfungsi sebagai dasar hukum yang sah bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun 2026 untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai prioritas sebagaimana pedoman perencanaan, pengawasan, serta sarana komunikasi transparansi antara pemerintah daerah dan DPRD terkait alokasi anggaran yang berorientasi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat. APBD bukanlah tindakan administratif biasa, akan tetapi merupakan bentuk tanggapan aktif pemerintah daerah terhadap kondisi faktual seperti peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, atau program pemerintah nasional yang harus disukseskan yang masuk di tengah jalan seperti program Trisula Bapak Presiden Prabowo, yakni pembentukan koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan cek kesehatan gratis. Kami memberikan apresiasi terhadap Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Badung yang telah bergerak cepat untuk pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih di seluruh Badung. Demikian halnya terhadap program Makan Bergizi Gratis, MBG, agar pemerintah daerah proaktif berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk berakselerasi menuju percepatan realisasinya di Kabupaten Badung. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Kami sependapat dengan Bupati bahwa peran penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dan strategis, mengingat modal merupakan salah satu faktor utama dalam proses pembangunan ekonomi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 menyatakan bahwa penanaman modal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif oleh pemerintah daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan penanam modal, hal ini akan memantik pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan menciptakan multiplier effect serta trickle down effect bagi kesejahteraan masyarakat. Khusus pelanggaran atas pelaksanaan perda ini dan pelanggaran atas peraturan lainnya yang terkait, hendaknya diberikan hukuman atau punishment berupa disinsentif sampai kepada daftar hitam investasi atau blacklist. Fraksi Gerindra mendukung langkah pemerintah untuk segera menetapkan rancangan peraturan daerah ini, sekaligus kami dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal
untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan selanjutnya dapat diverifikasi oleh gubernur. Selanjutnya, sebagai wujud faktual fungsi pengawasan, izinkan dan perkenankan kami menyampaikan beberapa saran dan catatan konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan rancangan APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Terkait persewaan lahan aset Pemda Badung di Tanjung Benua, agar pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif karena area pantai tersebut merupakan akses turun-temurun masyarakat adat Tanjung Benua untuk kegiatan upacara adat dan agama menuju kuburan adat setempat. Intinya kami memohon kepada pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian akses dan pemanfaatan area pesisir yang merupakan area publik bagi masyarakat Tanjung Benua agar tidak terganggu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Demikian juga diperkuat dengan adanya surat keputusan Bupati Badung nomor 203/0411/HK/2021 tentang penetapan pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata Pantai Tanjung Benua, Kelurahan Tanjung Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung oleh Desa Adat Tanjung Benua. 2. Terhadap kenaikan NJOP PBB tahun 2025, di mana masyarakat di wilayah Kuta, Kuta Selatan dan Kuta Utara masih sepertinya menggerutu hingga hari ini. Atas kenaikan tersebut, kami mohon pemerintah segera mensinkronisasikan kondisi ini dengan Permendagri nomor 14 tahun 2025 yang memuat tentang larangan untuk menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan ataupun kenaikan nilai jual objek pajak NJOP tahun 2026. Di sisi lain kami memberikan apresiasi kepada Kepala Bapenda, Kepala UPTD Kuta, UPTD Kuta Utara, UPTD Kuta Selatan yang sigap memberikan pelayanan kemudahan bagi masyarakat untuk penurunan PBB, penghapusan denda PBB jika melunasi tunggakan PBB, pengenaan PBB pada lahan hunian non komersial dengan luas bangunan maksimal 500 meter persegi, lahan kosong, lahan pertanian, lahan hijau, lahan limitasi, lahan perlindungan setempat, LSD dan LP2B. 3. Terkait langkah-langkah mitigasi pencegahan banjir di kawasan Seminyak Legian Kuta atau Samigita, kami memberikan apresiasi kepada Bupati yang telah serius memerintahkan Dinas PUPR Kabupaten Badung untuk melakukan ekskavasi sedimentasi di Tukadmati yang panjangnya kurang lebih 5 km dari Seminyak, Legian hingga Muara Patasari Kuta. Namun kami melihat pengerjaannya masih terindikasi agak lamban dan belum maksimal. Oleh karenanya kami berharap Bupati dan jajaran untuk melakukan penguatan penambahan ekskavator minimal lagi 3 unit untuk mempercepat melakukan ekskavasi sedimentasi. Terkait adanya hambatan atau penyempitan alur bottleneck di aliran Tukadmati Kuta, tepatnya di belakang Kuta Galeria, agar segera diupayakan pelebaran dan normalisasinya. Untuk mitigasi banjir dan genangan di Samigita, pemerintah agar segera menyiapkan sarana dan prasarana seperti perahu karet, penambahan pompa portabel pengendali banjir, penambahan sodetan, peninggian badan jalan di beberapa luas jalan, seperti Jalan Kunti 2 Seminyak, Jalan Campuan 1, Jalan Campuan 2, Jalan Prajanata, Jalan Prajanata 1, Jalan Dewi Sri 4, Jalan Pandawa, Jalan Marga Kirana 2, hingga penggelontoran semua saluran drainase di wilayah Samigita secara periodik dan berkelanjutan. 4. Terkait Jalan Gua Gong di Kuta Selatan dengan kondisi curam dan tanjakan ekstrim berelevasi tinggi yang sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kami fraksi Gerindra meminta pemerintah segera mencari solusinya. Kami memberi apresiasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Badung yang
berencana melakukan alinyemen atau perbaikan elevasi meskipun belum bisa diterima oleh para pemangku di Gua Gong. Selanjutnya, langkah Bupati Badung untuk menyiapkan jalan alternatif yang menghubungkan kawasan perumahan selatan Universitas Udayana menuju kawasan GWK patut disambut positif, sehingga jalur ini akan menjadi shortcut strategis menuju Gua Gong tanpa harus melewati jalan Uluwatu yang padat kendaraan. 5. Terkait tingginya alih fungsi lahan yang mencapai 348 hektar di tahun 2024 dan lahan jalur hijau yang semakin terkikis di wilayah kita di Kabupaten Badung, kami fraksi Gerindra tetap konsisten mendorong pemerintah agar segera mengkaji dan komitmen untuk menyelamatkan jalur hijau dengan cara menginvestasikan dana pemerintah guna membeli lahan LSD dan LP2B untuk dijadikan aset pemerintah Kabupaten Badung sebagai salah satu wujud nyata kita dalam menahan laju alih fungsi lahan dan menjaga kelestarian lingkungan, ekosistem, dan bentang alam. 6. Sesuai ide Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang kini beliau sedang training topik Prabowo for Global Peace, agar lembaga pemasyarakatan LP Kerobokan digeser ke pinggiran kota. Kami setuju dengan ide Bapak Bupati Badung untuk merubah LP Kerobokan seluas 3,9 hektar menjadi taman kota. 7. Terkait program beasiswa tahun 2026 untuk keluarga kurang mampu berupa 1 kepala keluarga miskin punya minimal 1 anak sarjana merupakan program mulia dari Bupati Badung untuk membangun SDM Badung yang unggul, maju, berkarakter. Hal ini sangat searah dengan pemikiran kami, fraksi Partai Gerindra, dan agar segera direalisasikan. 8. Kami mendukung Bupati Badung untuk melakukan penataan Ground Zero, penataan Pantai Samigita, termasuk rencana pembelian lahan di kawasan destinasi Samigita menjadi aset daerah, difungsikan sebagai kantong-kantong parkir sebagai upaya untuk penanganan kesemerawutan dan kemacetan yang terjadi selama ini. Selanjutnya, terhadap Monumen Tuan Lange atau Med Johansen Links yang berlokasi di Jalan Tuan Lange pinggir Tukad Mati Kute, agar segera dilakukan renovasi untuk mengenang jasa Tuan Lange. Dia adalah seorang pedagang dan juru damai, lahir tahun 1807, wafat tahun 1856, berkebangsaan Denmark, menerima medali emas dari pemerintah Denmark, dianugerahi Orde Singa Belanda atas jasanya mengembangkan Kute sebagai kawasan perdagangan internasional pada awal abad ke-19 hingga berkembang menjadi destinasi pariwisata internasional. 9. Terkait keamanan dan kenyamanan serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kawasan destinasi pariwisata premium Badung, agar Bupati Badung berkoordinasi intensif dengan lintas vertikal, dengan Kapolresta Denpasar, dengan Polres Badung, dengan Polres Bandara, dengan Kakanim Imigrasi untuk melakukan kegiatan patroli gabungan dan standby in charge di simpang-simpang strategis seperti Simpang Melasti Legian, Simpang Bemo Corner Kute, Simpang Double Six Minyak, Simpang Berawe, Simpang Canggu, Simpang Cemagi Seseh, dan simpang lainnya dilakukan secara stabil, periodik, berkelanjutan guna meminimalisir penyakit destinasi seperti copet, jamret, penipuan money changer liar, scamming, perilaku buruk wisman, kesemerawutan lalu lintas, dan aksi kriminalitas lainnya yang kian marak dan mencoreng citra destinasi kita. Hal ini terbukti dari salah satu Biro Perjalanan Dunia, Condé Nast Travel Reader Choice Award, menurunkan peringkat keindahan Bali dari peringkat 1 di Asia tahun 2024 menjadi peringkat ke-6 di tahun ini. 10. Terkait lampu penerangan jalan dan lampu strategis
yang masih kurang di destinasi Samigita dan Kabupaten Badung. Kami fraksi Gerindra memohon kepada pemerintah untuk segera mendata dan memasang penambahan LPG atau PJU di Jalan Dewi Sri 1, 2, 3, dan 8 Legian, Jalan Pararaton Kute, Jalan Bali Deli Seminyak, Pantai Kayu Ayu Seminyak, dan lainnya yang kini masih gelap gulita serta rawan aksi kriminalitas. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Gerindra ini. Selanjutnya, kita kawal bersama APBD tahun 2026 tetap dalam platform pro rakyat dan fokus pada program prioritas, terutama pada sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur atau keseimbangan pembangunan menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya di Kabupaten Badung, yakni pembangunan yang seimbang antara pembangunan fisik dan non-fisik. Oleh karena itu, mari kita tegakkan semangat Sasanti Kabupaten Badung, yakni Sura Dharma Raksaka, kewajiban pemerintah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya, berbasis Sabta Kriya Adicipta, di mana Dharma adalah sebuah kewajiban, karena Dharma yang sejati bukan hanya taat pada aturan, akan tetapi bijaksana, empati, dan cinta kasih pada rakyat Badung. Selanjutnya izinkan kami atas nama fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, Ketua DPRD Badung, para wakil-wakil Ketua DPRD, Forkompinda, anggota DPRD Badung, dan seluruh jajaran SKPD, para wartawan, PLT Sekwan, staf DPRD Badung, serta hadirin sekalian atas kolaborasi dukungan dan kerjasamanya. Ibarat pepatah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah, yaitu langkah besar untuk Badung sejahtera. Akhirnya tiada mawar tanpa duri, tiada laut tanpa tepi. Dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatian dan ketekunannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan rahayu, rahayu, rahayu. Mangupura, 4 November 2025, Fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. Ketua Iwayan Puspanegara SPMSI, Sekretaris Ide Bagus Gede Putra Manubawa SE, Pembaca Iwayan Puspanegara SPMSI. Terima kasih. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pandangan umum dari fraksi Gerindra. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara ketiga atau yang terakhir, anggota yang terhormat, Saudara Imade Suryananda Pramana, SE dari fraksi PDI Perjuangan, kami persilakan menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Fraksi PDI Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, periode 2024-2029. Tentang pandangan umum. 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Disampaikan pada masa sidang pertama Rapat Paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, Selasa 4 November 2025. Yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati Wakil Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, yang kami hormati Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana, serta pimpinan BPD Bali, Cabang Badung, dan Cabang Mangupura. Yang kami hormati para tenaga ahli fraksi, tenaga ahli DPRD Kabupaten Badung. Yang kami banggakan, para wartawan media cetak, media elektronik, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Mengawali pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung ini, sebagai umat beragama, perkenankan kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memohon Asung Kertawarenugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa agar kita selalu berada dalam lindungannya. Hingga hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang penjelasan Bupati Badung terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan amanat rakyat melalui pihak eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan pola anggaran yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2026 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yang mana pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat kepada ketentuan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, terukur, terarah, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan asas manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2026, kondisi perekonomian dan keuangan daerah menjadi perhatian utama karena dinamika atas pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta keuangan daerah berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Badung dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, setelah mencermati dan mempelajari secara teliti dan seksama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 yang telah disampaikan dalam pembukaan rapat paripurna Dewan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025. Maka, fraksi PDI Perjuangan dan DPRD Kabupaten Badung dapat menyampaikan tanggapan terhadap pertama, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah yang terdiri dari 1.1 pendapatan asli daerah, 1.2 pendapatan transfer, pendapatan daerah pada rancangan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2026 dirancang sebesar 12.386.147.147 rupiah. 2. Belanja daerah yang terdiri dari 2.1 belanja operasi, 2.2 belanja modal, 2.3 belanja tidak terduga, dan 2.4 belanja transfer. Belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 dirancang sebesar 13.299.448.709 rupiah. 3. Pendapatan daerah yang terdiri dari 3.1 penerimaan pembiayaan sebesar 1.588.959.658 rupiah, yang terdiri dari pinjaman daerah sebesar 1.385.500.000.000 rupiah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 159.488.559.658 rupiah. 3.2 pengeluaran pembiayaan sebesar 629.095.238.096 rupiah, terdiri dari penyertaan modal pada BPD Bali sebesar 300 miliar rupiah dan pembayaran bunga dan pokok cicilan pinjaman daerah pada PT SMI sebesar 325.095.238.096 rupiah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, kami mendorong pemerintah agar melakukan langkah-langkah efektif terhadap belanja-belanja yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi. Pada kesempatan ini pula, fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pemerintah dalam pengalokasian anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026. Sudah mengalokasikan anggaran yang memadai terhadap program-program strategis, wajib, dan mengikat seperti anggaran mandatori pendidikan sebesar 28,17% dari sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di samping itu, program penunjang urusan pemerintah daerah,
program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat juga telah dialokasikan anggaran yang memadai. Begitu pula dalam strategi pencapaian pendapatan daerah, pemerintah telah melakukan terobosan-terobosan yang strategis seperti melakukan optimalisasi pemungutan pajak dan terus menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan. Berdasarkan uraian di atas, maka postur dan komposisi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2026 telah menunjukkan anggaran yang rasional, yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Sehingga fraksi PDI Perjuangan dapat menerima rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 yang telah diajukan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan secara finansial dan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Ini akan tercapai kalau pemerintah daerah mampu menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan lainnya, salah satunya diantaranya adalah penanaman modal. Karena peran penanaman modal sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah termasuk di Kabupaten Badung yang sangat tergantung dari pendapatan sektor pariwisata. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa penanaman modal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah wajib membuatkan kebijakan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi penanam modal. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah agar ada kepastian hukum dengan menganut prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, fraksi PDI Perjuangan memahami dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal dilanjutkan menjadi peraturan daerah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengingatkan kembali terkait dengan usulan rancangan peraturan daerah yang diinisiasi DPRD, yaitu 1. Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, dan 2. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan penertiban hewan menular rabies. Agar dapat dituntaskan pada masa persidangan tahun 2025 ini, yang secara substansi Raperda Inisiatif dan DPRD tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual merupakan upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual baik bersifat personal maupun komunal. Atas dasar pemikiran tersebut, rancangan pemerintah daerah ini disusun dan diharapkan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum bagi setiap perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi kekayaan intelektual dimaksud. Sedangkan terkait Perda Inisiatif DPRD tentang perlindungan dan penertiban hewan menular rabies, pemerintah daerah perlu menyusun regulasi daerah untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kepariwisataan pada umumnya. Dengan demikian, penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak asasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyayang dan pemelihara binatang, termasuk dalam konteks identitas kultural dan kegiatan keagamaan, sehingga perlu dituangkan dalam peraturan daerah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan usul saran
dan pendapat sebagai berikut. Kami menyadari sampai saat ini sumber pendapatan tertinggi di Kabupaten Badung masih bersumber dari sektor pariwisata, yang mana sektor pariwisata sangat rentan akan isu untuk menjaga agar Pulau Bali pada umumnya dan Kabupaten Badung pada khususnya tetap menjadi tujuan utama wisatawan baik lokal maupun internasional. Maka pemerintah wajib hadir dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan kenyamanan dan keamanan wisatawan dengan memberikan prioritas pada 1. Masalah kemacetan masih menjadi polemik di masyarakat dan semakin hari semakin parah, khususnya di daerah-daerah tujuan wisata dengan adanya pinjaman tahap 1 dari PT SMI pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.450.000.000 dan ditambah pinjaman tahap 2 pada APBD tahun anggaran 2026 juga dari PT SMI sebesar Rp1.380.500.000.000 sehingga total pinjaman daerah menjadi Rp2.830.500.000.000. Dengan anggaran sebesar ini, kami fraksi PDI Perjuangan berharap kemacetan yang ada di Kuta Selatan, shortcut mengatasi kemacetan dari Canggu ke Cemagi, dan daerah lainnya yang sudah dirancang sebelumnya untuk dapat dituntaskan dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan yang baik ini, kami fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Badung yang kami kenal dengan pasangan Adi Cipta, karena telah menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2026 walaupun sedang meminjam sejumlah dana, tapi tanpa mengganggu atau mengurangi anggaran belanja rutin pemerintah Kabupaten Badung setiap tahunnya. 2. Masalah sampah yang belum terselesaikan secara maksimal, kami berharap kepada pemerintah daerah dapat dengan cepat mengatasi masalah sampah yang ini, lebih-lebih adanya berbagai program atau cara pengelolaan sampah seperti program TPST 3R, Reduce, Reuse, Recycle, atau teori Tebo Modern. Ada pula teori PSBS, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan teknologi yang terbaru yaitu PSEL, pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Apapun itu teknologinya, kami tetap secara terus-menerus akan mengusulkan dan ikut mengawasi secara semakin hari semakin banyak muncul sampah yang tidak terkendali dan perlu penanganan sampah secara tuntas. 3. Kami fraksi PDI Perjuangan kembali mengingatkan agar masalah lampu penerangan jalan, khususnya Kecamatan Kuta Selatan sebagai kawasan pariwisata internasional dan di Kabupaten Badung pada umumnya, masih banyak terdapat LPG yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Masalah LPG ini sudah berlangsung cukup lama tanpa ada penyelesaian secara komprehensif, atau luas, lengkap, dan menyeluruh. 4. Masalah air bersih yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat di Kuta Selatan masih menjadi kendala yang mana sampai saat ini belum teratasi. Dengan adanya pemasangan pipa air bersih bawah laut dari estuari dan menuju Nusa Dua, kami fraksi PDI Perjuangan berharap minimal mampu mengatasi kelangkaan air bersih di Kecamatan Kuta Selatan. 5. Relokasi puskesmas Kuta Selatan yang saat ini kondisinya tidak layak sebagai fasilitas umum, karena tidak ada lahan parkir yang memadai sehingga setiap hari menimbulkan kemacetan. Maka dari itu agar segera dicarikan solusi apakah lahan parkir untuk pengunjung atau sekalian puskesmasnya direlokasi ke tempat yang lebih representatif atau yang baik dan layak dan memadai. 6. Penataan pohon-pohon perindang yang ada di sepanjang jalan di Kabupaten Badung agar dilakukan pemangkasan secara rutin, karena pohon-pohon yang tidak dirawat akan menutupi lampu penerangan jalan, juga bisa merusak trotoar dan badan jalan. Oleh karena itu, kami fraksi PDI Perjuangan mengusulkan
agar pohon-pohon perindang yang menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Badung agar dilakukan bonsainisasi, yaitu dengan merapikan, merawat secara rutin, melakukan pemangkasan atau pemotongan yang melebihi batas kewajaran sehingga akar pohon pun tidak sampai ngelumbeh, merusak trotoar maupun badan jalan. Kalaupun diterjang angin kencang, pohon tersebut masih tetap berdiri kokoh. 7. Penataan kabel listrik, telepon, internet yang masih bertebaran di udara. Kami fraksi PDI Perjuangan mendukung secara penuh terhadap penataan kabel-kabel yang masih bertebaran di udara agar penataannya dilakukan secara terus-menerus dan dialihkan ke utilitas terpadu di bawah tanah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2016 tentang jaringan utilitas terpadu. 8. Limbah rumah tangga, hotel, dan restoran. Kami fraksi PDI Perjuangan kembali mengingatkan agar limbah bau yang sangat menyengat yang mencemari got atau sungai kecil menuju pantai seperti di Pantai Peti Tenget, Pantai Obroy, Pantai Seminyak, dan pantai-pantai lainnya. Untuk itu, agar pemerintah senantiasa hadir untuk segera mengolah air limbah yang kotor, bau, dan tercemar tersebut menjadi air yang memenuhi ambang batas mutu yang bisa dialiri ke laut. 9. Berdasarkan kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Kabupaten Badung, menemukan bahwa rumah sakit Giri Asih yang terletak di Desa Blahkiuh, Kecamatan Abian Semal, hanya terdapat ruangan berkelas saja, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jikalau rumah sakit Giri Asih menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, maka diperlukan ruangan VIP ataupun VVIP karena akan mendukung pendapatan rumah sakit. Kami, fraksi PDI Perjuangan, mendorong pemerintah Kabupaten Badung agar membangun ruangan VIP ataupun VVIP. Selain itu, halaman parkir rumah sakit perlu diperluas dengan cara membeli lahan di sekitar rumah sakit. 10. Adanya beberapa guru kontrak yang tidak lulus P3K, mungkin karena berbagai syarat administrasi yang belum terpenuhi. Untuk itu, kami fraksi PDI Perjuangan mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Badung segera mencarikan solusi ke pemerintah atasan, sehingga warga kita yang menjadi guru kontrak, terlebih lagi guru kontrak bahasa Bali yang merupakan faktor penting untuk ajegnya bahasa Bali. Bahkan Bapak Gubernur Bali pun mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, sehingga kesejahteraan para guru kontrak bahasa Bali tersebut bisa menjadi guru P3K. 11. Tersiarnya informasi lewat sosial media bahwa ada pihak hotel belum membayarkan hak-hak karyawannya berupa servis yang diberikan oleh pada tamu yang menginap. Maka kami, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung, meminta kepada Bupati Badung agar memerintahkan sesegera mungkin para perangkat terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung bekerja sama dengan kami para DPRD, para pimpinan dan anggota Dewan mengadakan inspeksi untuk membuktikan kebenaran dari berita tersebut. 12. Bencana daerah berdasarkan pengalaman yang kami alami, sering terjadi bencana yang tidak terduga, unpredictable, seperti banjir, angin puting beliung, kebakaran, dan bencana lainnya. Kami fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung mendorong dan mendukung sepenuhnya peningkatan skill atau kemampuan masing-masing personalia atau anggota, baik di BPBD, pemadam kebakaran, kesehatan, dan perangkat daerah lainnya. Bila dipandang perlu, setiap tahun dilakukan perlombaan ketangkasan dalam rangka pengendalian setiap bencana seperti bencana banjir,
bencana kebakaran, gempa bumi, dan bencana lainnya. Karena musibah bisa datang sewaktu-waktu dan waktunya pun kita tidak ketahui kapan, di mana, seperti apa bencana itu datang. Untuk meningkatkan skill atau kemampuan personil yang kita miliki perlu kita latih secara rutin. Jika dilihat dari sisi anggaran sudah tersedia cukup besar. Contoh seperti pada perubahan APBD tahun anggaran 2025, terpasang anggaran belanja tak terduga sebesar 248 miliar lebih, dan pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 sebesar 211 miliar lebih. Dengan anggaran yang begitu besar, kami berharap agar dapat disisihkan sedikit untuk biaya pelatihan atau pendidikan kepada personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan perangkat daerah terkait lainnya, untuk dilatih agar lebih disiplin. Meningkatkan kemampuan untuk menghadapi segala bencana, serta terus-menerus dan rutin sehingga jika terjadi bencana dapat ditanggulangi dengan baik, cepat, dan akurat. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan. Semoga Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan tuntunan dan kekuatan baik lahir maupun batin kepada kita semua, sehingga hasil kerja bersama ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Atas perhatian dan ketekunan para hadirin mengikuti sidang paripurna, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Mangupura, 4 November 2025, fraksi PDI Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, Ketua Bimanata SH, Sekretaris Inyoman Satria SHOS MSI, Pembaca Imade Surananda Pramana SE. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, selanjutnya naskah pandangan umum dari masing-masing fraksi tersebut akan kami serahkan kepada Bupati Badung untuk dijadikan referensi dalam menyusun jawaban pemerintah. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, setelah penyerahan pandangan umum masing-masing fraksi kepada Bupati Badung, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung hari ini. Perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketekunannya mengikuti rapat paripurna hari ini. Tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf jika
ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Melalui kesempatan ini, kami mengundang kembali hadirin sekalian untuk hadir dalam rapat paripurna berikutnya yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025 pukul 10.00 WITA, bertempat di ruang sidang utama Gosana ini. Acara penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung dengan mengenakan pakaian PSH. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung hari ini dinyatakan telah selesai dan kami tutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.